Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa kelas 6 SD Negeri Karangrena 04. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Meskipun di tengah suasana pandemi kita tetap semangat belajar. Oke, baiklah. Anak-anakku, pertama kalinya Pak Guru berjumpa dalam media virtual, paling tidak bisa untuk mengobati rasa kerinduan kita dengan suasana sekolah. Baiklah anak-anakku, untuk pertama kalinya kita berjumpa dalam virtual ini, kita akan melanjutkan tentang materi pembelajaran yang kemarin sudah sampai dengan tema 3 subtema 1 ya. Kita akan melanjutkan ke pembelajaran yang berikutnya, yaitu tema 3 subtema 2 ya. Baiklah, kita lihat materinya. Ya, ini sebentar. Ya, ini Pak Guru taruh kameranya di pojok sebelah kanan. Ya. Nah, ini ya. Subtema 2 pada tema 3, pembelajaran yang pertama ya. Ini tentang apa? Itu tentang penemuan dan manfaatnya. Bisa kita lihat ini. Nah, ini ya. Penemuan dan manfaatnya. Kalau kalian punya pegang bukunya, bisa dibuka, tapi kalau tidak ya silakan disaksikan saja melalui media virtual ini ya. Yaitu tentang perkembangan kehidupan masyarakat, tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Ini ya, televisi tentunya kalian tidak asing lagi ya, namanya televisi sekarang macam-macam. Nih, televisi itu macam-macam banget bentuknya. Nah, ini ya. Ini ada yang tipis, ini ya. Ada yang tipis, ada yang kalau dulu pakai tabung. Ya. Itu akan mempengaruhi kehidupan terhadap kebudayaan masyarakat kita. Nah, terus ya, sebuah penemuan tentunya ada yang menemukan. Tentunya ada yang menemukan. Namanya ini si kotak ajaib ya. Siapa penemu televisi? Penemu televisi adalah John Logie Baird, lahir di Skotlandia tanggal 13 Agustus 1888. Sudah berapa tahun ya? Sekarang tahun 2020, penemunya adalah tahun 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar itu bisa hidup, dalam arti hidup itu bisa bergerak, bukan televisinya tapi gambarnya, yang mana dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai nama ini ya, nama televisi atau TV itu ya, sudah tidak asing lagi bagi kalian ya. Apalagi perkembangan di zaman era modern ini sudah zamannya adalah zaman digital ya, pakai Android yang atau ponsel pintar. Nah, ini John Logie Baird itu mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu ini pertama kalinya itu tahun 1925. Jadi dari 1888 sampai dengan 1925 itu baru bisa disaksikan ya. Baru bisa disaksikan. Nah, ini sebuah penemuan. Terus prinsip kerjanya televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara.
Itu ya, itu tentang bacaannya. Kemudian lanjut, ini paragraf pertama ini. Ini paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua, tapi masih ada yang di berikutnya ini, ya. Ini masih berikutnya ini paragraf pertama tadi ya, ini paragraf kedua lah. Ini masih sambungannya. Ini masih sambungannya paragraf kedua. Ya. Nah, kemudian ada paragraf ketiga ini ya. Jadi televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara ini. Tuh. Nah, kemudian nanti kamu baca teks ini dengan cara di pause pada videonya ya. Baca kembali teks tersebut dengan teliti, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf ini ya. Dalam setiap paragraf. Ada 3 paragraf sih tadi ya. Nanti dengan cara dibaca diulang atau di pause, dihentikan sebentar. Tapi nanti dilanjutkan lagi. Nah, ini. Pembelajaran 1. Nah, selalu kita membaca untuk selalu mendapatkan sebuah informasi. Mendapatkan informasi manfaat penemuan televisi. Nah, ini. Nanti kalian ada tugas ya. Bacalah teks penemuan televisi, temukan apakah ada kalimat tidak efektif dalam teks tersebut. Nah, ini teks berjudul penemuan televisi terdiri atas 3 paragraf. Baca kembali dan pahami isi teks tersebut. Tuliskan informasi yang kalian peroleh pada setiap paragrafnya. Ya, nanti tuliskan isinya dalam setiap paragraf. Paling tidak ya 1 kalimat. Nanti dikumpulkan hari Senin ya. Hari Senin yang akan datang. Ya mulai dikumpulkan bisa mulai besok hari Jumat ya, hari Jumat. Dengan cara kalian bisa datang langsung ke sekolah ya. Dengan cara itu tidak usah pakai buku lah, pakai kertas saja. Pakai kertas saja ditulis kemudian nomor absennya ya. Kita tetap belajar walaupun sedikit, yang penting kita bisa belajar karena ya suasananya seperti inilah, tidak apa-apa. Yang penting tetap semangat belajar. Nah ini, silakan kalian temukan ya. Ya, paragraf 1 nanti itu apa? Kemudian paragraf 2 itu nanti apa? Intinya ya. Kemudian paragraf 3 itu nanti apa ini ya? Ini paragraf 1 di sini, paragraf 2 di sini, paragraf 3 di sini ya. Tuh, tugas yang pertama. Kalau yang menemukan kalimat tidak efektif ini tidak usah dikumpulkan nanti, tidak usah. Yang ini tidak usah. Ya. Nanti cukup ini saja, ini 3. Ini tugas yang pertama, ya. Dan lanjut. Yang kalimat efektif dan tidak efektif nanti kita bahas saja. Ya. Kemudian dari sebuah penemuan pasti ada positif dan negatifnya. Ya. Seperti banyak acara televisi yang ditayangkan, seperti hiburan, pendidikan, hingga ilmu pengetahuan, itu semua ada pengaruh negatif dan positifnya, tergantung pada kalian. Mau mengambil sisi positifnya atau negatifnya. Kalau kalian terlalu sering nonton sinetron berkepanjangan, sedina nutup, ya kamu keselen, itu pengaruh negatif. Tapi kalau pengaruh positifnya ya kita ambil yang baik-baik, itu namanya kita akan mendapatkan pengaruh positif ya. Nah ini tugas yang kedua. Tugas yang kedua itu kamu menuliskan ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5, ini ya 5 dan 6 ya. Nah ini ada 6 tugasnya.
Silakan kamu tuliskan sebuah kalimat pengaruh acara televisi ini ya. Contoh ini yang pertama adalah hiburan. Pengaruh positifnya apa? Ini ya. Satu kalimat saja ini, satu kalimat. Kemudian pengaruh negatifnya apa? Kemudian yang kedua, misalnya ada acara ilmu pengetahuan, positifnya apa? Negatifnya apa? Ya. Kemudian acara pendidikan, pengaruh positifnya apa? Pengaruh negatifnya apa? Satu-satu ini satu kalimat, satu kalimat, satu kalimat, satu kalimat, satu kalimat, satu kalimat. Ada 6 ini ya. Beragam acara televisi, hiburan, ilmu pengetahuan, pendidikan, cari positif dan negatifnya masing-masing satu. Ya, itu adalah tentang tema 3 sub tema 2 pembelajaran 1. Jadi tugasnya ada 2. Tadi ya, yang pertama adalah mencari inti dari tiap-tiap masing paragraf, ada 3, itu ditambah ini 6, berarti ada 9. Itu silakan kamu tuliskan dalam kertas ya. Nanti dikumpulkan mulai hari besok, hari Jumat ya, jam 8:30 lah atau jam 8 mulai. Bisa langsung ke sekolah tapi tidak usah bergerombol ya, satu-satu lah paling tidak. Nanti Pak Guru tunggu sampai dengan hari Senin ya. Oke ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Nanti silakan kalau yang tidak bisa melihat ya bisa diberitahu temannya lah, misalnya untuk melihat melalui satu HP kita bareng berdua atau bertiga. Oke ya. Demikian pembelajaran melalui virtual pada hari ini, kiranya dapat menjadikan sebuah perwakilan yang biasanya dilaksanakan di kelas, tapi kita laksanakan di media online. Oke ya. Nah, anakku tetap jaga kesehatan ya. Dari Pak Guru cukup sekian. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.